Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan pada saya. Yang terhormat Profesor Dr. Kartono MPD dan Dr. Mulyono MSI. Kali ini saya akan memaparkan artikel tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika. Mohon nanti koreksi dan masukannya pada Profesor Dr. Kartono MPD dan Dr. Mulyono MSI. Kali ini akan saya memaparkan rancangan judul disertasi saya nantinya adalah tentang menumbuhkan kreativitas matematika dan long term memory dalam pembelajaran bersifat deduktif. Rumusan masalah dari judul disertasi ini nantinya adalah 1. Bagaimana menganalisis kreativitas matematika dan long term memory mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal analisis real. 2. Bagaimana perencanaan pelaksanaan tindakan pembelajaran untuk meminimalkan kesalahan mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal analisis real. 3. Bagaimana memodifikasi pembelajaran analisis real untuk menumbuhkan kreativitas matematika dan long-term memory. 4. Bagaimana hasil pengerjaan soal-soal analisis real sebagai penunjang tumbuhnya kreativitas matematika dan long-term memory mahasiswa. Ini adalah sekilas nanti rancangan disertasi saya. Adapun ini adalah nanti telaah dari artikel yang saya gunakan atau artikel yang saya gunakan adalah dengan judul ya. Ini adalah gambarannya artikel ini. Judulnya adalah How Teaching to Foster Mathematical Creativity May Impact Student Self-Efficacy for Proving. Ini adalah karangan dari Paul Reger dan Milosevic. Dia dari the University of Oklahoma, Department of Mathematics. 601 Ellen Evans dari United States. Ini diambil dari Journal of Mathematical Behavior, United Kingdom dari Elsevier. Dia pada tanggal 27 Juni 2019, Scopus Q1. Latar belakang dari artikel ini adalah self-efficacy berperan penting pada kreativitas matematika siswa karena peran kuat self-efficacy bermain dalam memediasi prestasi siswa. Keragaman konteks self-efficacy yang tinggi telah terbukti mengalami peningkatan motivasi, keterlibatan, dan ketahanan terhadap kesulitan. Hal ini menunjukkan peningkatan penggunaan pemikiran strategis, pengelolaan waktu mereka dengan lebih baik, lebih gigih, dan lebih kecil kemungkinannya untuk menolak solusi yang benar. Bandura tahun 1997. Self-efficacy telah diidentifikasi sebagai prediktor yang lebih baik dari kinerja matematika daripada prioritas atau pengalaman dalam matematika. English 2010 menyoroti cara-cara yang menumbuhkan kreativitas matematika dapat mempengaruhi kemandirian siswa untuk matematika. Penelitian ini yang diteliti adalah nantinya kita akan teliti dalam materi analisis real yang bersifat deduktif untuk mengaji perlu kreativitas matematika dan long theorem. Diperlukan pengajaran yang menumbuhkan kreativitas matematika pada keutamaan diri mahasiswa untuk membuktikan. Nanti latar belakang ini pemetaannya adalah di disertasi saya di latar belakang. Kemudian kajian teori artikel ini yaitu Hadamard tahun 1945, kreativitas matematika sering diukur atau dijelaskan dalam kaitannya dengan individu, baik siswa atau ahli matematika. Moore tahun 2018 untuk mendefinisikan kreativitas matematika sebagai proses seseorang menawarkan solusi atau wawasan baru yang tidak terduga bagi siswa sehubungan dengan latar belakang matematika mereka. Bandura tahun 1997 mendefinisikan efikasi diri yang dirasakan sebagai keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diberikan. Serta efikasi diri yang dirasakan sebagai keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diberikan.
dampak aspek afektif dari pengalaman siswa seperti self-evaluasi, improving, English 2010. Kemudian oleh Eldon dan Sheldon 2010 mengidentifikasi pentingnya self-evaluasi dalam mendukung siswa. 3. Menggunakan full aksi dalam pembuktian, mengeksplorasi, mengolah argumen dalam kasus dugaan kesalahan atau salah, dan memvalidasi bukti yang lengkap. Serta pentingnya self-evaluasi dalam mendukung siswa. 3. Menggunakan full aksi dalam membuktikan, mengeksplorasi, mengolah argumen dalam kasus dugaan kesalahan atau salah, dan memvalidasi bukti yang lengkap. Mereka berhipotesis bahwa beberapa siswa mencoba tindakan ini karena kurangnya self-evaluasi. Untuk kajian ini nanti dalam pemetaan disertasi di kajian teori. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi berbasis teori untuk mempelajari secara kuantitatif dan kualitatif efek dari pengajaran yang mendorong kreativitas matematika pada keuntungan dari siswa untuk membuktikan. Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui 1. Pembelajaran berbasis inquiry metodologi berbasis teori untuk mempelajari secara kuantitatif dan kualitatif efek dari pengajaran yang mendorong kreativitas pada kemajuan siswa untuk membuktikan. 2. Dengan menggunakan survei online, yaitu versi survei 5 prinsip atau 5 PS. Adapun 5 PS itu meliputi 1. Apa yang melibatkan kreativitas. 2. Peran apa yang harus dimainkan kreativitas dalam pendidikan matematika dan matematika. 3. Peran apa yang harus dimainkan kreativitas dalam pemecahan masalah matematika. 4. Bagaimana seharusnya kreativitas difasilitasi dalam pengajaran matematika. 5. Apakah fasilitas kreativitas sesuatu yang hanya berlaku untuk siswa tertentu atau itu sesuatu yang Anda anggap valid untuk semua pelajar matematika? 5 PS yang diberikan pada akhir semester memberi peringkat pengalaman mereka dalam matematika diskrit semester itu. 3. Wawancara siswa semuanya dikumpulkan dan dibandingkan dengan menjelaskan hubungan pendidikan antara kehadiran 5 prinsip di kelas dan perubahan dalam self-evaluasi siswa. Ini berfungsi untuk A. Menguatkan bukti penggunaan 5 prinsip di ruang kelas dan B. Mendokumentasikan perubahan pada keberhasilan siswa. Simpulan. Siswa ini memperoleh keuntungan melalui pengalaman aktif dan pemodelan peran perwakilan dalam kaitannya dengan penggunaan 4 dari 5 prinsip instruktur. Secara khusus, mendorong kebebasan waktu dan ruang untuk bekerja pada masalah yang menantang atau prinsip Gestalt dan mengekspos siswa terhadap ketidakpastian dalam matematika atau prinsip ketidakpastian. Muncul untuk mendukung siswa memperoleh self-evaluasi melalui pencapaian mereka sendiri. Selain itu, memungkinkan siswa untuk membangun ide satu sama lain atau prinsip ilmiah, muncul untuk mempromosikan siswa mendapatkan self-evaluasi dari rekan-rekan mereka. Berdasarkan penelitian Pajares tahun 1995 dan Siegel tahun 1985, selaras menunjukkan pengaruh yang kuat dari permainan self-evaluasi dalam memprediksi kinerja siswa. Hasil penelitian ini dapat memberikan arahan bagi guru dalam mendukung pengembangan kemampuan siswa untuk membuktian matematis. Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru untuk meneliti efek kreativitas matematika di kelas. Ini nanti akan di pemetaan pada disertasi di latar belakang. Saran, perlunya pengembangan pedagogik yang memungkinkan siswa untuk menjadi kreatif adalah untuk lebih memahami efek residual dari kepercayaan siswa pada potensi kreatif mereka sendiri. Perbaikan di masa depan dan penggunaan metode yang dikembangkan dalam penelitian ini. Demikianlah pemaparan review artikel yang saya gunakan. Mohon masukan dan bimbingannya kepada Profesor Dr. Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Dari sekian saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.